Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yulia Regista Putri Jelani dengan NPM 2401102400038 dari kelas A Prodi Teknik Pertanian Universitas Pajajaran. Di sini saya akan mengidentifikasi alat-alat yang ada di stasiun klimatologi ketika saya praktikum mata kuliah hidrologi teknik. Langsung saja kita ke alat yang pertama, yaitu Campbell Stokes atau Sunshine Recorder. Nah, fungsinya ini mengukur lamanya penyinaran matahari sepanjang harinya. Untuk komponen dari Campbell Stokes ini tuh ada bola kaca lensa, lalu ada kertas pias berbentuk melengkung, pendek untuk musim panas, panjang untuk musim hujan, dan juga lurus untuk musim transisi, serta ada pengatur sudut bola lensa dan juga penyangga. Untuk cara kerjanya sendiri dari Campbell Stokes ini, yang pertama, cahaya matahari difokuskan oleh bola kaca ke kertas pias. Selanjutnya, jika matahari bersinar, pastilah akan terbentuk jejak bakaran pada kertas pias. Panjang garis bakaran itu menunjukkan lama penyinaran matahari. Untuk lokasi penempatan alat ini, untuk alat Campbell Stokes ini tuh harus ditempatkan di tempat terbuka tanpa halangan pohon ataupun bangunan, dan biasanya itu di atas pondasi beton agar stabil. Untuk selanjutnya ada alat anemometer. Nah, fungsinya ini tuh untuk mengukur kecepatan dan juga arah angin. Untuk komponennya sendiri itu ada cawan atau cup yang berputar, lalu ada penyangga, lalu juga ada alat pencatat ataupun speedometer, dan juga ada anemometer yang mempunyai penunjuk arah angin seperti ini. Nah, cara kerjanya itu bagaimana? Cawan akan berputar mengikuti hembusan angin. Nah, putaran ini tuh diteruskan ke sistem pengukur kecepatan. Nah, ada anemometer tipe pencatat otomatis, yaitu data kecepatannya itu langsung terekam dan juga bukan hanya angka saja sebagai pengukuran sesaat. Jadi ada contohnya seperti ini dan juga ini. Untuk lokasi penempatannya sendiri itu dipasang di ruang terbuka, biasanya itu di atas menara ataupun tiang setinggi kurang lebih 10 meter agar tidak terganggu oleh bangunan dan juga pepohonan. Baik, ada alat selanjutnya yaitu omborometer. Nah, fungsinya itu untuk mengukur curah hujan harian. Nah, komponennya itu apa aja sih? Nah, komponennya itu ada corong, lalu ada penampung, keran, dan juga penyangga. Untuk cara kerjanya sendiri, bagaimana caranya itu air hujan masuk melalui corong lalu tertampung dalam tabung penampung. Nah, volume airnya itu diukur dengan gelas ukur, kemudian dikonversi ke satuan milimeter. Untuk rumus umum yang digunakan itu adalah tinggi hujan sama dengan volume air dibagi luas penampang corong. Nah, untuk alat penempatan dari omborometer ini juga sama, harus di area terbuka, jauh dari pohon ataupun bangunan dengan ketinggian corong sekitar 120 cm dari tanah. Baik, untuk selanjutnya ada alat Hellman. Nah, ini alatnya berfungsi sebagai penakar curah hujan otomatis. Nah, ini tuh menunjukkan berapa lama dan juga seberapa besar hujan yang terjadi. Nah, komponen-komponennya itu ada corong, leher corong, lalu ada selang karet, tabung kolektor, pelampung, pena, kertas pias, serta ember penada. Untuk cara kerjanya sendiri itu, bagaimana? Nah, caranya itu air hujan masuk melalui corong menuju tabung kolektor. Untuk ketinggian airnya itu bagaimana? Nah, jika air hujannya itu deras dan juga banyak, akan mengangkat pelampung yang ada di dalam tabung kolektor dan juga akan menggerakkan pena untuk menggambar grafik curah hujan di kertas pias. Nah, hasilnya itu akan terlihat dalam bentuk grafik hujan otomatis. Nah, untuk lokasi penempatannya sendiri itu sama seperti omborometer, ditempatkan di area terbuka, bebas halangan, dan juga pada permukaan datar. Nah, selanjutnya yang kelima adalah sangkar cuaca. Nah, ini fungsinya sebagai tempat penyimpanan alat ukur suhu dan juga kelembaban agar terlindung dari panas langsung matahari maupun hujan. Nah, untuk komponennya sendiri itu, sangkar cuaca ini tuh terbuat dari kayu bercat putih. Nah, bercat putih itu untuk memantulkan radiasi. Lalu berbentuk kotak juga dengan dilengkapi ventilasi dan juga di dalamnya berisi termometer maksimum, lalu ada termometer minimum, termometer bola kering, dan juga termometer bola basah. Untuk cara kerjanya sendiri, termometer bola kering itu mengukur suhu udara, sedangkan bola basah mengukur kelembaban udara. Untuk termometer maksimum dan juga minimum merekam suhu ekstrim dalam periode waktu tertentu.
Untuk lokasi penempatannya sendiri itu ditempatkan di atas tanah setinggi 1,25 meter menghadap utara dan juga selatan agar konsisten dan juga serta di area terbuka, namun teduh dalam pantulan permukaan. Mengapa menghadap utara selatan? Karena agar tidak terpapar langsung sinar matahari jika menghadap ke timur dan juga barat, seperti itu. Dan yang terakhir ini ada panci evaporasi. Nah, panci evaporasi ini tuh apa? Nah, fungsinya itu ini mengukur besarnya penguapan air dari permukaan. Nah, data ini tuh penting, panci evaporasi ini juga penting untuk perhitungan kebutuhan irigasi dalam sistem pertanian atau persawahan. Untuk komponennya itu di dalam panci evaporasi ini tuh ada panci yang berdiameter 120 cm, lalu juga ada tingginya yang setinggi 20 cm. Di panci evaporasi ini juga dilengkapi dengan hook gauge atau ada skala utama, skala nonius, dan juga kail pancing untuk acuan permukaan. Dan juga ada penutup pelindung dan juga kap air. Untuk cara kerjanya sendiri itu, panci diisi air sampai batas tertentu. Volume air yang hilang akibat penguapan diukur menggunakan hook gauge atau yang tadi ya, yang ada skala utama dan skala nonius. Nah, data ini tuh dibaca 3 kali sehari, pagi, siang, dan juga sore, tergantung kebutuhan dari penelitian. Nah, jika terjadi hujan, data disesuaikan dengan tambahan air hujan, seperti itu. Untuk lokasi penempatannya sendiri itu juga sama, di ruang terbuka dengan pagar pelindung, permukaan datar, dan juga jauh dari bangunan ataupun pohon, agar hasil penguapan itu lebih baik gitu ya, lebih representatif. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan dari mengidentifikasi alat-alat yang ada di stasiun klimatologi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf jika ada kekeliruan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.